Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di Rendika Channel, referensinya para mahasiswa. Pada video kali ini saya akan menjelaskan atau saya akan memberikan tutorial cara membuat bab 1 penelitian studi literatur. Nah, di sini berarti kalau saya berbicara tentang studi literatur berarti hubungannya dengan yang terkait data-data yang berupa apa? Buku, jurnal, dan juga literatur yang lain yang bersifat data yang berupa literatur. Oke, bagi Anda yang sekarang akan mengerjakan skripsi bagian studi literatur khususnya bab 1 siapkan laptop Anda di depan Anda, dan bagi Anda yang telah mengerjakan skripsi bagian ini misalnya bisa Anda simak lagi, siapa tahu ada yang kurang pas menurut Anda, dan bagi Anda yang telah mengerjakan skripsi bisa Anda simak lagi, siapa tahu nanti ada teman Anda yang butuh atau minta diajar ulang, bisa Anda pelajari lagi karena Anda tahu. Simak terus videonya. Oke, sebelum itu kita ketahui dulu bahwa format dari penulisan bab 1 yaitu adalah pendahuluan ya. Walaupun di studi-studi yang lain seperti studi kual, kuan maupun studi campuran itu bab 1 tetap saja pendahuluan. Itu sudah ditetapkan. Dan juga apa saja isinya, yaitu latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan juga manfaat penelitian ya. Nah, ini semua biasanya kalau secara paten ini seperti ini, tapi kalau dari buku panduan Anda misalnya melainkan hal ini, ikuti saja buku panduan penelitian dari kampus Anda ya. Ikuti saja. Karena apa? Karena dari buku panduan penelitian dari kampus Anda itu nanti yang menjadi panduan Anda dalam penulisan untuk kelulusan atau syarat untuk kelulusan dari kampus Anda. Itu ikuti saja dari buku panduan Anda. Nah, sebagian besar dalam penulisan bab pendahuluan ini isinya seperti ini, yaitu latar belakang atau enggak fokus masalah biasanya, atau enggak rumusan masalah atau pertanyaan masalah, atau tujuan penelitian, dan yang terakhir manfaat penelitian. Baiklah, bagaimana cara membuatnya? Simak terus videonya ya. Nah, di latar belakang ini kita harus menuliskan apa? Yang pertama yaitu adalah seperti yang bisa saya jelaskan ya. Di pertama itu kalau kita menyusun dari latar belakang ini modelnya adalah piramid ya, piramid yang terbalik. Jadi dari umum ke khusus. Lalu dari umum itu kita harus menuliskan latar belakang itu yang apa dulu. Nah, di sini yang pertama yaitu menggambarkan sistematika pemikiran yang merujuk pada pemilihan masalah penelitian. Jadi ketika Anda dalam model studi literatur ini, Anda ingat, Anda harus banyak membaca minimal. Kalau jurnal itu Anda sudah tahu macam-macam penelitian yang ada hubungannya atau terkait dengan judul Anda, misalnya seperti itu. Nah, ketika Anda misalnya sudah tahu penelitian itu, maka ketika Anda menulis kajian yang berbasis studi literatur maka akan mudah. Karena apa? Anda sudah banyak tahu tentang studi yang telah dikaji oleh peneliti-peneliti sebelumnya atau peneliti-peneliti yang mengkaji dengan judul yang sama dengan Anda. Nah, ini menggambarkan sistematika pemikiran yang merujuk pada pemilihan masalah penelitian. Jadi begini, dari awal itu misalnya ada polemik, misalnya dalam penelitian Anda ingin mengetahui misalnya permasalahan, misalnya seberapa besar permasalahan yang terjadi di media online, misalnya seperti itu, dengan mengkaji studi literatur. Jadi Anda ungkapkan dulu dari awal tuh kayak kata-kata yang nanti dari banyak kejadian yang terjadi di, misalnya seperti ini, seiring berkembangnya zaman, teknologi, maka suatu kajian tentang teknologi butuhlah suatu peningkatan misalnya. Dari umum dulu, seperti apa belajar sebuah medsos dan sebagainya, misalnya seperti itu aja. Nah, itu dari pengembangan sistem pemikiran yang merujuk pada pemilihan masalah ya, yang pertama. Dan yang kedua yaitu adalah menggambarkan penelitian yang dianggap penting dan menarik untuk diliti. Jadi misalnya sudah itu di paragraf 1,
Anda memasuki ke paragraf yang kedua, yaitu menggambarkan penelitian yang dianggap penting dan menarik untuk diteliti. Jadi Anda mulai masuk ke situ dari variabel X dan Y-nya. Di situ kenapa kok penting untuk diteliti? Itu Anda tuliskan di situ. Dan yang selanjutnya yaitu permasalahan harus jelas dan harus melalui argumentasi dan fakta. Nah, dari sini di paragraf yang selanjutnya Anda harus menggambarkan suatu fakta dari penelitian Anda. Fakta-faktanya apa? Argumentasi-argumentasi yang berat itu apa? Misalnya yang penting itu apa? Itu mulai Anda gambarkan di paragraf ini. Dan yang selanjutnya yaitu ini merupakan syarat, misalnya ini diawali dengan pemikiran teoritis, kemudian fakta yang empiris, dan fakta yang empiris ke penelitian terdahulu yang relevan. Jadi begini modelnya. Setelah itu Anda membuat paragraf kan, itu kan Anda menyangkutkan suatu teori di dalamnya, teori yang Anda anggap sangat penting di situ. Misalnya Anda anggap penting satu teori, nanti itu hubungkan ke fakta di situ. Faktanya apa di lapangan atau faktanya di studi-studi yang Anda kaji itu apa? Nah, setelah Anda memasuki faktanya, itu nanti bisa teruji ya. Misalnya ada dari fakta yang real atau fakta yang empirik yang sudah diuji, itu bisa juga alurnya seperti ini. Dari fakta yang empirik, kemudian menuju ke penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian dengan fakta yang ada yang sudah teruji tadi. Nah, itu bisa di dua model itu, satu paragraf itu tadi atau dua paragraf Anda buat seperti itu ya. Dari teori nanti gambarkan secara tulisan itu bagaimana itu menuju dari teori ke faktanya itu, atau dari fakta yang empirik tadi menuju ke penelitian yang relevan itu tadi narasikan dalam bentuk tulisan. Yang selanjutnya Anda cantumkan juga di bawahnya itu adalah penelitian terdahulu. Nah, penelitian terdahulu ini bukan Anda tuliskan secara plek gitu, bukan, tapi Anda ambil cantumkan hal-hal yang penting dari penelitian terdahulu. Misalnya penelitian terdahulu itu menyangkut apa, hal-hal yang penting dari penelitian A, si B, dan si C itu seperti apa. Nah, ini di latar belakang ini tidak perlu Anda menyantumkan misalnya semuanya Anda cantumkan ya. Di latar belakang ini hanya menyantumkan sebagian yang paling Anda anggap paling penting aja. Misalnya 3 apa 2 gitu. Nah, ini ungkapkan saja. Dan juga yang terakhir misalnya dari paragraf kan semakin mengerucut semakin bawah ini hingga adanya urgensi permasalahan yang menghasilkan sebuah judul. Jadi dalam sebuah latar belakang itu kan membentuk paragraf piramid yang terbalik ya. Jadi gini, ketika Anda membentuk piramid yang terbalik itu biasanya langsung ditulis judul di bawahnya. Jadi saya ingin meneliti judul. Gitu aja, jangan. Tapi Anda mengkaitkan dulu permasalahan dari atas permasalahan yang Anda ambil dari suatu penelitian Anda, maka menghasilkan suatu penelitian yang saya akan beri judul bla 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 bla. Nah, gitu. Jadi saya akan beri judul itu. Jadi bukan Anda menuliskan judulnya langsung, jadi ingin meneliti judul, tapi berangkat dari suatu permasalahan hingga saya ingin mendalami tentang judul tersebut. Dengan alasan, nah kalau ada alasannya itu malah lebih baik. Nah, itu cara menulis latar belakang di bab 1. Dan kemudian kita lanjut ke rumusan masalah ya. Rumusan masalah itu cara membuatnya bagaimana? Nah, rumusan masalah di sini ini sesuai dengan latar belakang ya. Latar belakang Anda, karena latar belakang itu sudah menggambarkan dari bab 1, bab 2, bab 3 sampai bab yang terakhir itu menggambarkan, tapi hanya nanti untuk Tylernya itu sebagian-sebagian saja, tapi belum jelas itu pasti apa enggak, makanya latar belakang kadang bisa berubah. Di sini rumusan masalah, di rumusan masalah ini sesuai dengan latar belakang masalah. Nah, latar belakang masalah Anda misalnya tentang apa ya? Nah, latar belakang ini disesuaikan dengan latar belakang masalah dan juga disesuaikan dengan judul. Judul kan ada misalnya variabel X dan variabel Y, nah itu disesuaikan. Jadi dari variabel-variabel itu apa yang perlu ditanyakan, maka di sini berupa pertanyaan. Anda membuat pertanyaan di situ terkait apa, bagaimana, mengapa, dan kapan, dan di mana. Nah, di situ. Jadi misalnya yang paling banyak digunakan itu apa dan bagaimana. Jadi Anda menggunakan apa isu yang terkait dengan judul Anda dan bagaimana isu yang terkait dengan judul Anda. Nah, itu tinggal Anda buat seperti itu. Nanti yang menyangkut yang penting kena kepada variabel Anda ya.
variabel yang Anda tuju, yaitu variabel Y. Yang kemudian di sini adalah tujuan penelitian. Jadi tujuan penelitian ini Anda tuliskan seperti apa? Seperti yang misalnya Anda lihat dari kakak-kakak kelas Anda, itu biasanya Anda itu hanya mencantumkan manfaat dari rumusan masalah. Misalnya rumusan masalah itu Anda ambil, tinggal Anda ganti manfaat. Nah, itu kebanyakan seperti itu ya. Memang untuk cara penulisan untuk pemula, untuk skripsi itu kan pemula ibaratnya. Itu ya seperti itu aja enaknya. Kita ambil dari rumusan masalah, kita bermanfaat, kita ganti kata-katanya aja menjadi bermanfaat. Tujuan masalah di sini yaitu adalah tindak lanjut dari masalah penelitian. Nah, di sini tindak lanjut dari masalah penelitian itu apa? Anda berikan tujuannya di situ, dan tujuan langkah-langkah dari penelitian. Nah, tujuannya untuk dari langkah-langkah Anda itu apa? Anda bisa sebutkan di sini. Terus menyebutkan ciri-ciri khas tujuan yang ingin dicapai. Nah, ciri khasnya apa dari penelitian Anda yang ingin Anda capai itu sebutkan, dan juga menyesuaikan rumusan masalah. Jadi yang kebanyakan dipakai dalam penelitian-penelitian yang skripsi ini biasanya diambil menyesuaikan rumusan masalah. Tapi tidak ada patokan, misalnya Anda harus menyesuaikan, enggak. Yang penting misalnya Anda ingin menunjukkan bahwa tindak lanjut dari penelitian Anda itu apa, itu bisa Anda cantumkan. Dan juga misalnya dari langkah-langkah dari penelitian Anda itu ingin Anda tunjukkan, itu bisa Anda cantumkan pada tujuan penelitian Anda. Selanjutnya adalah manfaat penelitian ya. Jadi manfaat penelitian itu bisa jadi Anda menuliskan manfaat secara praktis maupun manfaat secara teoritis. Nah, itu singkatnya seperti itu. Tapi kalau Anda ingin menuliskan dengan detail, atau Anda kan studi literatur, jadi studi literatur itu ibaratnya orang peneliti itu yang bukan dianggap remeh, itu karena itu penelitian yang dilakukan oleh filosof-filosof itu adalah studi literatur. Dia memahami teks-teks yang terkait penelitian-penelitian terdahulu untuk dikritisi, filosof-filosof yang dilakukan para filosof-filosof itulah. Nah, di sini manfaat penelitian di sini Anda menuliskan apa, yaitu manfaat bagi ilmu pengetahuan apa. Terus misalnya ada teknologi apa, terus seni pemecahan masalah, misalnya Anda mempunyai metode seni sendiri dalam pemecahan masalah apa, itu manfaatnya apa bisa Anda sebutkan. Terus pengembangan intuisi, profesi serta kesehatan masyarakat, misalnya manfaatnya apa, itu bisa Anda sebutkan. Juga manfaat bagi diri sendiri apa, di situ sebutkan. Dan manfaat praktis misalnya, dan manfaat teoritis di sini implikasi hasil penelitian bagi kebijakan, pembaikan program pemecahan masalah, program untuk masa yang akan datang. Nah, praktisnya itu untuk masa yang akan datang itu apa, dan manfaat bagi teoritis berkaitan dengan sumbangan pengembangan dan penyempurnaan ilmu pengetahuan yang telah ada sebagai referensi penelitian selanjutnya. Jadi sebagai teori yang untuk dijadikan referensi penelitian selanjutnya itu apa, itu bisa Anda sebutkan di manfaat penelitian. Nah, dari manfaat penelitian ini sudah selesai Anda mengerjakan bab 1. Tinggal Anda nanti membimbingkan sesuai apa tidak dengan maksud dari pembimbing Anda dan diri Anda. Nah, mungkin sekian dulu dari tutorial ini ya, cara membuat bab 1 khususnya penelitian studi literatur. Apabila masih ada yang dibingungkan, bisa Anda komen di bawah ini, dan tetap subscribe channel ini dan share ke teman-teman Anda apabila membutuhkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.